Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kajian Asmaul Husna melanjutkan pembahasan Asmaul Husna yang ke-35, yaitu Al-Khallaq. Sudah disampaikan pertemuan lalu bahwa Al-Khallaq berarti yang maha menciptakan. Dan sesungguhnya makna Al-Khallaq lebih dari sekedar maha menciptakan, tetapi maha luar biasa menciptakan. Adanya makna luar biasa di dalam kata Al-Khallaq karena kata tersebut merupakan pola kata mubalaghah dalam bahasa Arab. Sehingga ada pengertian maha luar biasa, maha menciptakan penuh dengan luar biasa. Jemaah sekalian, arti harfiah dari khalaqa adalah mengukur. Tapi dalam pemakaian diartikan dengan maha mencipta. Kenapa maha mengukur justru lebih dikenal dengan maha mencipta? Jawabannya karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan, terlebih dahulu Allah mengukur. Mengukur umurnya, kapan lahirnya, nanti rezekinya berapa, menikah dengan siapa, pekerjaannya apa, gajinya apa, musibah sepanjang hidup apa saja. Jadi setelah Allah mengukur segala-galanya, ukuran-ukuran ini yang dinamakan dengan takdir. Barulah Allah menciptakan sesuai dengan ukuran. Jadi arti harfiah dari khalaqa adalah mengukur, tapi lebih populer dengan arti maha menciptakan. Karena sesungguhnya antara mengukur dengan menciptakan tidak bisa dipisahkan. Orang-orang yang mengerti teknik sipil, tentu sebelum mereka membuat satu bangunan, terlebih dahulu melakukan pengukuran-pengukuran. Setelah pengukuran-pengukuran dilakukan secara cermat, barulah dilakukan proses pembangunan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya Allah telah menetapkan segala ukuran-ukuran yang menjadi perjalanan hidup. Jadi kalau Anda bertanya 50.000 tahun lalu, disitulah Allah menetapkan seluruh ukuran alias seluruh takdir. Setelah Anda bertemu dengan istri, oh inilah ternyata ukuran 50.000 tahun yang lalu. Setelah bertemu dengan anak-anak, oh inilah rupanya anak-anak yang telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun yang lalu. Semua ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi akan menjadi jalan hidup bagi setiap ciptaannya dan tidak ada yang meleset. Baik. Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq halaman 173 yaitu
Pekan lalu juga kita sampaikan bahwa Al-Khallaq dalam Al-Quran disebutkan 2 kali dan dua-duanya selalu bergandengan dengan Al-Alim. Dalam surat Yasin Allah berfirman, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim." Allah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah berfirman menutup pembicaraan tentang penciptaan langit dan bumi dengan Al-Khallaqul Alim. Pertanyaannya, kenapa setelah berbicara penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah menutupnya dengan Al-Khallaqul Alim? Karena penciptaan langit dan bumi adalah Al-Khallaq. Lalu di mana Al-Alim? Jamaah sekalian, Al-Alim, apa yang mesti Allah ciptakan, kapan Allah ciptakan, di mana Allah ciptakan, apa hikmah diciptakan, ini semuanya kembali kepada alim. Agar Anda tahu, tidak ada ciptaan Allah yang cuma-cuma. Tidak ada ciptaan Allah yang tanpa makna. Semua ciptaan Allah penuh dengan hikmah. Maka apa yang Allah ciptakan kembali kepada ilmu. Kapan diciptakan kembali kepada ilmu. Di mana diciptakan kembali kepada ilmu. Tujuan diciptakan kembali kepada ilmu. Maka Allah menghubungkan Al-Khallaqul Alim karena semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya penuh makna. Ingat, kalau sampai Anda melihat ciptaan Allah yang menurut Anda sia-sia, itu karena kebodohan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Allah sudah tegaskan, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Begitu Anda menemukan ciptaan Allah yang menurut Anda tidak berguna, sia-sia, berarti Anda punya pikiran tidak jalan. Anda tidak melakukan penelitian. Anda tidak melakukan tafakkur. Ambil contoh misalnya, Anda lihat rumput di depan rumah. Anda babat, Anda buang, menurut Anda ini cuma sampah. Tidak ada sampah dalam ciptaan Allah. Kita saja yang terlalu bodoh untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan penelitian-penelitian. Karena kebodohan itulah maka kita melihat banyak ciptaan Allah yang hanya akhirnya menjadi sampah. Adapun sekiranya kita berpikir lagi dan mendalam lagi, tidak akan ditemukan ciptaan Allah yang sia-sia. Ya, maka Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, la ayatil ulil albab, tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika kita yatafakkarun, berfikir, bereksplorasi, melakukan penelitian, melakukan pendalaman-pendalaman, apa yang akan terjadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb, wahai Allah, sekecil apapun ciptaanmu tidak ada yang cuma-cuma. Semuanya penuh makna. Tapi kapan kita melihat setiap ciptaan Allah penuh makna? Ketika kita yatafakkarun, berfikir. Maka orang-orang yang tidak berfikir akan melihat banyak sesuatu yang sia-sia. Makanya dalam Al-Quran Allah mengecam orang-orang yang gak mau berfikir. Ingat jamaah sekalian, benda kecil yang bernama handphone, Anda perhatikan dan Anda benar-benar kagum. Ya, Anda benar-benar tersihir oleh kemampuan handphone. Ini benda kecil, tapi memungkinkan saya bicara dengan seseorang di Arab Saudi. Ketika Anda berpikir, maka Anda merasa kagum. Itu baru ciptaan manusia. Lantas bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan jamaah sekalian, semua ciptaan Allah mandiri. Dan tidak ada ciptaan manusia yang mandiri. Perhatikan rumput, Allah ciptakan rumput, dan lihatlah bagaimana Allah memberikan kemandirian kepada rumput.
Bagaimana rumput ini kemudian mencari makan sendiri, lalu dia tumbuh sendiri, lalu kemudian dia berkembang biak sendiri. Nah, sekarang perhatikan dengan ciptaan manusia. Jepang menciptakan mobil, menciptakan motor. Apakah ada yang bisa mencari makan sendiri? Motor misalnya cari bensin sendiri, nggak bisa. Tapi coba lihat rumput Allah ciptakan, rumput itu cari makan sendiri, dan dia berkembang biak sendiri. Jemaah sekalian yang saya hormati, sepanjang kita tidak membuka mata dengan fikir, semua ciptaan penuh keajaiban ini akan nampak sesuatu yang sampah dan sia-sia. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengecam orang-orang yang tak mau berfikir. Bahkan mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka, kata Allah, adalah karena enggak berfikir. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami telah masukkan ke dalam jahanam mayoritas jin dan manusia disebabkan karena mereka memiliki otak, memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk berfikir. Jadi orang-orang yang tak berfikir, kehidupan akan berakhir untuk mereka di neraka. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khallaq, Maha menciptakan. Allah menciptakan manusia dengan 3 nikmat besar. Yang pertama al-ijad, yang kedua al-i'dad, yang ketiga adalah al-imdad. Ijad, i'dad, imdad. Apa yang dimaksud dengan ijad? Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, dan sekarang kita ada. Adanya Anda sekarang adalah nikmat. Sekiranya Anda tidak ada, Anda tidak akan masuk surga di akhirat, dan Anda tidak akan mencicipi manisnya ma'rifat dan ibadah di dunia. Maka hidup yang kita jalani sekarang adalah nikmat yang sangat luar biasa, tapi hanya apabila dimanfaatkan untuk ibadah. Orang-orang yang menggunakan hidup untuk selain ibadah akan sering merasa kehidupan mereka apa gunanya, apa manfaatnya hidup. Dengan sedikit ujian saja mereka berpikir, untuk apa hidup kalau cuman begini. Tidak ada yang melihat hidup ini sebagai nikmat kecuali orang yang menggunakannya untuk ibadah. Ini nikmat nomor 1, al-ijad. Tetapi Allah tidak menciptakan manusia sekedar ijad, sekedar menciptakan. Allah kemudian i'dad. Allah kemudian memberikan manusia potensi. Allah berikan otak, Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hati. Jadi Allah tidak sekedar menciptakan tubuh, tapi setiap organ tubuh itu pun potensi bagi manusia. Ini nikmat Allah yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, nikmat yang ketiga adalah imdad. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beragam pemberian dan anugerah. Ketika Allah berikan otak, Allah berikan juga biaya, Allah berikan rezeki agar bisa belajar. Jadi Allah menciptakan kita ijad. Setiap anggota tubuh kita ini i'dad adalah potensi. Lalu di luar diri kita Allah siapkan imdad berupa pertolongan-pertolongan agar setiap potensi yang ada menjadi berkembang. Jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khallaq. Anda tahu tidak? Kalau ada anjing perburu atau ada harimau, ada singa menemukan sekelompok rusa yang ditangkap dan dikejar oleh singa, harimau, rusa jantan atau rusa betina? Hah? Jantan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menciptakan. Rusa jantan bertemu dengan musuh biasanya ingin buang air kecil, kebelet pipis. Dalam kondisi kebelet pipis itu dia nggak bisa berlari dengan cepat sehingga mudah ditangkap. Adapun rusa betina
Dia bisa berlari sambil kencing. Tapi kalau jantan tidak. Pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana mungkin binatang pemburu tahu ini jantan? Ini yang harus jadi mangsa. Tapi ini pun rahasia Allah Subhanahu wa taala agar banyak betina-betina yang lebih selamat karena mereka harus melanjutkan reproduksi dan kehidupan berketurunan. Jadi semua ciptaan Allah ketika kita analisa sangat mencengangkan, sangat luar biasa. Tapi keluar biasaan di setiap ciptaan Allah hanya apabila kita melihat dengan fikiran. Jadi orang-orang yang gak berfikir, kata Allah, neraka di akhirat. Karena di dunia mereka tidak akan melihat keajaiban Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Burung misalnya, bagaimana burung bisa terbang? Bagaimana Allah menciptakan burung? Allah nggak cuma menciptakan burung dengan dua sayap yang memungkinkannya terbang dengan seimbang. Tetapi jamaah sekalian, hampir seluruh ruas tulang-tulang burung itu semuanya memiliki rongga. Kalau Anda punya tulang di sini itu tulang padat. Tapi tulang jenis burung-burung rata-rata adalah memiliki rongga berlobang. Sehingga ketika dia terbang, tulang-tulang ini akan terisi dengan udara dan dia gampang untuk terbang. Subhanallah, siapa yang menciptakan itu? Al-Khallaq, Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan-kapan jalan-jalanlah ke Ragunan. Lihat aneka burung-burung. Ini burung seperti ini modelnya. Ini burung seperti ini warnanya. Ini burung seperti ini suaranya. Luar biasa. Al-Khallaq, Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun." Kami yang menurunkan hujan. Lalu hujan itu kami tahan di dalam perut bumi. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan menghilangkannya sehingga kalian pun mati. Allah turunkan hujan dan Allah katakan kami menahan air hujan itu di dalam perut bumi. Sehingga begitu kita menggali, keluarlah sumur. Keluarlah mata air yang sangat bening sekali. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Halaman 137 penulis berkata, wujudu hadzal khalqil azimil muhiti bina dalilun ala qudratil khaliqi wa ala azamatihi wa kamalihi. Semua ciptaan Allah yang tersentuh oleh pandangan Anda semuanya adalah bukti keluar biasaan yang tak tertandingi. Allah ciptakan nyamuk yang sangat kecil. Tahukah Anda ketika nyamuk Anda lihat dengan kamera yang bisa di zoom 400 kali, ternyata nyamuk itu memiliki 100 mata. Tahukah Anda bahwa nyamuk yang kecil ternyata memiliki 3 jantung? Tahukah Anda bahwa nyamuk itu ternyata memiliki deteksi panas yang memungkinkannya menemukan tubuh-tubuh manusia? Belalai nyamuk sekecil itu tapi ternyata itu ada 4 macam. Bahwa itu ternyata ada 6 macam. Sebagian belalai itu semacam pisau-pisau operasi yang memungkinkannya untuk melukai. Lalu 2 dari belalai itu itulah yang menjadi alat untuk menghisap darah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nyamuk dalam surat Al-Baqarah karena ternyata nyamuk yang kecil ini tidak sekecil yang kita lihat. Di balik tubuhnya yang kecil ada kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Setidaknya kata ulama-ulama kita, meski nyamuk binatang paling kecil, tapi hanya dia yang paling mirip dengan binatang paling besar, yaitu gajah. Bahkan nyamuk lebih sempurna dari gajah. Karena nyamuk masih bisa terbang dan gajah tidak bisa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Maka penulis mengatakan semua ciptaan Allah yang tersentuh pandangan manusia semuanya adalah bukti kemaha luar biasaan Allah yang enggak bisa ditandingi sama sekali.
Ya, nggak bisa ditandingi sama sekali. Nah, maka seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, apa buktinya Allah itu Tuhan?" Imam Syafi'i melihat ini orang awam. Orang awam kadang-kadang diajak bicara dalil nyambung tak nyambung. Imam Syafi'i mengajaknya bicara dengan logika. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Anda tahu daun tih?" Laki-laki ini bilang, "Saya tahu." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Baik. Ketika daun tih dimakan ulat, keluarlah sutra yang kemudian menjadi kain sutra. Lalu ketika rusa memakan daun tih, kemudian muncullah minyak kasturi. Daunnya sama, tapi ketika yang mengkonsumsinya berbeda, lahirlah produksi yang berbeda juga. Daun tih dimakan oleh ulat, maka lahirlah kain sutra dari ulat tersebut. Daun yang sama dimakan oleh rusa, lalu kemudian keluarlah minyak yang disebut dengan minyak kasturi. Aslinya dari mana? Kasturi, sutra, dua-duanya berasal dari daun yang sama, tetapi outputnya atau hasilnya berbeda karena dikonsumsi oleh binatang yang berbeda. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, bukankah ini menunjukkan betapa maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala? Ulat yang sangat menjijikkan, tapi ketika dia memakan pohon atau daun tih ini, ternyata dia akan mengeluarkan air liur dan merangkai rumah, dan itu bisa untuk menjadi bahan kain sutra yang sangat mahal itu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, siapa yang menciptakan ulat sutra makan daun lalu kemudian dia mengeluarkannya menjadi sutra? Siapa yang menciptakan rusa lalu saat ia memakan daun tersebut sehingga di tubuhnya terdapat bahan untuk minyak kasturi? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu ya'jizu fi kathirin minal ahyani an ma'rifati jawanibi kathiratin minal ardi allati ya'ishuha مع أنها صغيرة جدا إذا ما قيست بالنسبة لبقية الكون الفسيح المليء بملايين النجوم والأقمار. Manusia yang dianugerahi Allah kemampuan berpikir, dianugerahi oleh Allah kecerdasan, tidak mampu menggali semua rahasia Allah yang ada di bumi yang kecil ini. Ini bumi kita yang kecil, terdiri dari daratan, terdiri dari lautan, penuh dengan benda, penuh dengan tumbuhan, penuh dengan binatang. Ternyata kecerdasan manusia tidak sepenuhnya mengetahui rahasia dari semua ciptaan-ciptaan Allah. Padahal hanya untuk ciptaan Allah yang ada di permukaan bumi yang kecil. Apatah lagi kecerdasan itu untuk menggali rahasia ciptaan Allah yang ada di langit pertama, ciptaan Allah yang ada di langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada arsy, ada kursi. Jadi makhluk-makhluk, tumbuh-tumbuhan, ciptaan-ciptaan Allah di atas muka bumi yang kecil saja tidak bisa tertembus kecerdasan manusia seluruh rahasia-rahasianya. Apalagi untuk menembus rahasia Allah pada makhluk-makhluk yang menghuni langit pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, jadi seharusnya manusia yang merasa tidak mampu, ini apa saya nggak tahu. Misalnya Anda menemukan satu rumput misalnya, ini apa khasiatnya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, kalau bahasa kasarnya saya bodoh, nggak ngerti. Nah, ketika manusia mengakui kebodohan diri, mengetahui keterbatasan diri untuk berpikir, seharusnya manusia mengakui kemahahebatan Allah Azza wa Jalla, mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tanah yang tandus
kering, nggak ada apa-apa. Allah hanya menurunkan hujan. Menurunkan hujan, tiba-tiba muncul rumput-rumput. Bahkan kadang-kadang tahu-tahu ada pohon jambu. Entah dari mana datangnya. Tadinya ini tandus, dari mana datang semuanya? Allahu ala kulli syai'in qadir. Wa hadza wa fawqahunna al-kursi wal ars. Selanjutnya, wa ma khalaqal, yang kedua, halaman 138. Wa ma khalaqallahu hadzal khalqal 'azima lahwan wala 'abathan. Innama khalaqahu lighayatin 'azimah. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, semua ciptaan-ciptaan ini diciptakan oleh Allah penuh dengan ilmu. Tadi kita udah lihat dalam surat Yasin bagaimana Allah menyebutkan Al-Khallaq bersamaan dengan Al-Alim. Al-Khallaqul Alim. Karena semua ciptaan Allah didasarkan kepada ilmunya yang maha luar biasa. Apabila seluruh ciptaan Allah diciptakan penuh dengan ilmu, maka semua ciptaan Allah penuh manfaat, penuh maslahat. Tidak ada ciptaan Allah yang percuma. Nah, apabila Al-Khallaqul Alim disebutkan dalam surat Yasin dalam konteks penciptaan, agar manusia sadar bahwa semua ciptaan Allah penuh dengan hikmah. Karena Allah menciptakannya dengan ilmu yang mengetahui segala-galanya. Tapi hal yang berbeda Anda lihat dalam surat Al-Hijr. Ketika Nabi SAW oleh Allah diperintahkan untuk memaafkan, ternyata Allah menyambung ayat itu dengan Al-Khallaqul Alim. Allah berfirman, fasfahis safhal jamil, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Wahai Muhammad, berikanlah maaf yang indah. Ada 4 indah dalam Al-Quran, salah satunya adalah maaf yang indah. Apa itu maaf yang indah? Maaf yang indah adalah maaf yang menghapus segala kesalahan. Jadi kalau kesalahan itu masih ada di dalam, bahkan sesekali masih muncul dalam ucapan, Anda belum memaafkan. Kadang-kadang istri, dia salah, dia minta maaf. Kesalahan itu terjadi 10 tahun yang lalu. Hari ini kita ribut lagi. Ternyata kesalahan 10 tahun lagi nongol, muncul lagi. Masih ingat 10 tahun lalu, Allahu Akbar. Anda tidak memaafkan dia. Allah memerintahkan maaf dan tidak sekedar perintah maaf. Allah berfirman, fasfahis sabhal jamil. Berikan maaf yang indah. Apa maaf yang indah? Yaitu maaf yang menghapus segala kesalahan. Sehingga tidak ada dendam. Sehingga tidak ada benci. Tidak ada permusuhan. Tidak akan selesai permusuhan kecuali dengan maaf. Tapi maaf yang menyelesaikan segala permusuhan hanyalah as-sabhul jamil. Maaf yang indah. Nah, kalau maaf Anda bukan maaf yang indah, berarti itu bukan maaf yang diperintahkan. Karena maaf yang diperintahkan Allah adalah maaf yang indah. Sehingga maaf yang menghasilkan pahala hanyalah maaf yang diperintahkan Allah, yaitu maaf yang indah. Oleh sebab itu, ketika Anda memutuskan untuk memaafkan seseorang, ketahuilah bahwa maaf yang diperintahkan oleh Allah adalah maaf yang indah, yaitu sebuah maaf yang menghapuskan segala salah, sehingga tidak tersisa lagi dendam, tidak tersisa lagi benci dan permusuhan. Setelah Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaafkan, fasfahis sabhal jamil, ayat berikutnya Allah berfirman, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha mencipta, Dia pula yang Maha mengetahui. Imam Ibn Ashur dalam kitab tafsir beliau Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan, kenapa Allah perintahkan maaf, lalu kemudian Allah sambung dengan Al-Khallaqul Alim. Beliau mengatakan bahwa Allah menciptakan yang salah dan yang benar. Khallaq. Misalnya saya salah kepada fulan,
Saya yang bersalah, Allah yang menciptakan dan menakdirkan salah itu. Dia yang menjadi sasaran kesalahan saya juga adalah ciptaan Allah, Khallaq. Nah, tetapi kenapa ada alim? Jawabannya karena memaafkan penuh dengan manfaat dan maslahat. Seolah-olah Allah berfirman, wahai Muhammad, maafkanlah, karena maaf itu untuk menunjukkan engkau memiliki akhlak yang mulia. Sehingga manfaat memaafkan untukmu sebagai akhlak yang mulia dan untuk orang-orang kafir sebagai gerbang hidayah. Maka Allah memerintahkan maaf itu karena alim, didasarkan kepada ilmu, sehingga maaf itu menghasilkan hikmah yang besar. Hikmah maaf bagi saya tidak terluka dengan salah. Ingat jamaah sekalian, setiap salah yang menjadi luka di dalam hati Anda karena Anda tidak memaafkan. Saya ulangi sekali lagi, setiap salah yang menjadi luka dalam hati karena Anda tidak memaafkannya. Maka agama ini sangat indah. Agama ini tidak mau Anda terluka dengan kesalahan orang lain. Maka agama mengatakan maafkan, maafkan. Hanya maaf yang membuat hati tidak pernah terluka. Nah, lalu kemudian maaf itu akan mengubah orang yang bersalah menjadi baik. Si fulan yang salah Anda maafkan, maaf Anda akan menjadi pintu hidayah. Dia akan berubah, dia akan menjadi baik dengan maaf. Ingat, orang yang salah tidak akan menjadi baik dengan Anda balas dendam. Ya, tetapi orang yang salah hanya akan menjadi baik dengan Anda berbuat baik, dengan Anda memaafkan. Dan luar biasa, ketika Anda memaafkan orang-orang yang salah, maaf ini akan membuka pintu bagi Anda untuk kembali berbuat baik. Anda akan kembali tersenyum, Anda akan kembali memberi, Anda akan kembali menolong, Anda akan kembali berinteraksi. Semua kebaikan akan kembali pada saat Anda telah membuka pintu maaf. Jadi jemaah sekalian, bayangkan kalau Anda tidak membuka pintu maaf untuk mereka yang bersalah, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang tidak nampak dan tidak bisa Anda lakukan. Jadi Masya Allah, agama kita ini luar biasa. Berikanlah maaf agar hati tak terluka. Berikanlah maaf agar dengan maaf itu kau kembali bisa berbuat baik. Sebab orang yang gak memaafkan gak akan bisa berbuat baik. Kadang-kadang Anda dengar seorang, saya udah maafin dia tapi udah dah, kalau untuk ke rumahnya saya udah gak mau lagi. Anda memaafkan tapi bukan maaf yang fasfahis sabhal jamil, berikan maaf yang indah. Setiap maaf yang masih menyisakan keburukan itu bukan maaf yang indah. Anda sudah maafkan tapi serpihan-serpihan kebencian masih terasa. Saya udah maafin tapi saya nggak mau ke rumahnya lagi. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka Allah perintahkan maaf dan ditutup dengan Al-Khallaqul Alim. Berikutnya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un? Apakah kalian menduga bahwa kami menciptakan kalian untuk sia-sia? Ini dalam ayat ini. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami tidak menciptakan manusia sudan sia-sia. Kapan manusia ini berada dalam kesia-siaan? Ketika mereka tidak berada di atas tujuan penciptaan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketika Anda tidak lagi berada di atas liya'budun, maka Anda berada di atas abathan, di atas kesia-siaan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menduga diciptakan untuk sia-sia? Tidak. Kalian diciptakan untuk sia-sia. Tapi kalian diciptakan untuk ibadah. Oleh sebab itu, setiap orang yang berada di atas ibadah, dia tidak berada di atas kesia-siaan. Dan semua orang yang tidak berada di atas ibadah, hidupnya sia-sia. Dia pun manusia sia-sia. Jadi mereka-mereka yang gak memiliki iman, gak beriman kepada Allah, mereka
Orang-orang non-muslim, jemaah sekalian, mereka tidak berada di atas tujuan. Mereka tidak berada di atas tujuan penciptaan, sehingga keberadaan mereka dengan kekayaan yang banyak, dengan usia yang panjang, semuanya adalah kesia-siaan. Uangmu yang banyak sia-sia, usiamu yang panjang sia-sia. Kenapa? Karena Allah berfirman, manusia hanya tidak berada dalam sia-sia ketika ia telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan luar biasa, apa yang dikatakan Allah maha benar adanya. Orang-orang yang tidak memiliki kesadaran ibadah, hidupnya penuh dengan kesia-siaan. Kau mau kemana? Jalan-jalan ke Hong Kong. Sia-sia. Apa manfaatnya? Untuk tertawa saja. Habis itu mau kemana? Mau ke Thailand saya. Penutupnya saya mau ke Afrika Selatan. Siang dan malam persis seperti binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya para binatang. Makan, tidur, bersenang-senang. Itu saja. Kalau antum lihat, apakah ada kehidupan mereka lebih dari itu? Makan kenyang, senang-senang puas, tidur. Lebih dari 3 warna ini tidak ada sebuah makna dan keberartian. Anda tidak menemukan sujud, tidak ada zikir, tidak ada tilawah. Maka manusia dengan segala kekayaan, dengan segala kepintaran, dengan usia yang panjang, manusia adalah kesia-siaan sepanjang ia tidak hidup di atas ibadah. Maka Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa ma urida biha wajhullah. Dunia ini terkutuk, kecuali dunia yang menjadi jalan menuju Allah. Jadi uang Anda yang menjadi jalan menuju Allah itu yang enggak terkutuk. Tapi dunia dan uang Anda yang tidak menjadi jalan menuju Allah itu uang terkutuk. Maka jangan mencintai dunia karena dunia pada dasarnya terkutuk ini. Tapi alangkah baiknya sekiranya Anda dianugerahi Allah kekayaan, dan kekayaan ini kemudian membuka pintu-pintu kebaikan bagi Anda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, kata beliau, ratusan atau ribuan kebaikan berada di depan pintu seseorang. Tapi kebaikan-kebaikan itu dia usir dengan kata-kata nanti. Sekali lagi, ratusan atau ribuan kebaikan ada di depan pintu seseorang. Tapi kebaikan-kebaikan itu dia usir dengan kata-kata nanti. Salat malam, kebaikan gak sih? Tapi dia usir, nanti aja. Sedekahlah, nanti aja. Tilawah, nanti aja. Berapa ratus kebaikan yang datang ke pintu hati Anda, tapi kebaikan-kebaikan itu Anda usir hanya dengan satu kata, nanti, agar Anda tahu bahwa nanti ini adalah kematian. Bahwa nanti ini yang membuat Anda betul-betul rugi di depan Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, kata nanti Anda untuk kebaikan datang dari syaitan. Kapan saya berkongsi, bersahabat dengan setan? Ketika Anda punya kata nanti untuk kebaikan. Enggak boleh ada kata nanti untuk kebaikan, kecuali memang betul-betul darurat. Ingat, Anda membutuhkan kebaikan itu lebih dari Anda membutuhkan makan dan minum. Kebaikan ini untuk kehidupan Anda yang abadi. Makan dan minum ini untuk kehidupan Anda beberapa tahun lagi. Apa yang menjadi kehidupan bagi Anda untuk abadi lebih baik daripada apa yang menjadi kehidupan Anda yang hanya beberapa saat lagi. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, jangan sampai ratusan kebaikan-kebaikan itu datang di depan pintu hati lalu kita mengusirnya dengan kata nanti. Nanti, nanti, dan nanti. Setan itu yang memberikan Anda kata nanti dalam kondisi seperti itu. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian, bukankah luar biasa ketika hati Anda terketuk untuk bersedekah? Itu menunjukkan Anda orang beriman, bahwa hati Anda tersentuh oleh sedekah.
Hati Anda terketuk untuk melakukan salat malam. Hati Anda terketuk untuk istiqamah zikir pagi dan petang. Masalahnya, kebaikan-kebaikan yang banyak di depan pintu dan mengetuk pintu hati Anda, ternyata Anda usir dengan kata-kata nanti. Maka hati-hati dengan kata-kata nanti yang membuat Anda bangkrut di depan Allah. Hati-hati dengan kata nanti yang membuat Anda kehilangan surga. Hati-hati dengan kata nanti yang membuat Anda kehilangan jalan Anda menuju bidadari dan istana Anda di surga. Kata-kata ini satu kata, tapi benar-benar membuat Anda stroke melakukan kebaikan. Kalau main bola, jago dia. Tapi giliran salat malam stroke. Ya salam. Kalau main goes, sepedaan, jagonya dia sepedaan. Tapi urusan salat duha benar-benar seperti orang stroke. Enggak mampu dia. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kekuatan ini tidak digunakan untuk menghasilkan surga? Ya. Ini Jakarta dan seluruh dunia ini saya lihat demam olahraga semuanya. Ya, datang corona semuanya olahraga. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak tertarik dengan Anda yang olahraga dan sehat, karena Allah melihat Anda stroke dalam kebaikan. Salat malam Anda stroke, duha Anda stroke, baca Quran Anda stroke, nggak bisa bicara. Akan ada orang stroke yang bisu nggak bisa bicara kan? Ini urusan dengan Al-Quran, stroke mulutnya nggak bisa buka. Wal iyadu billah. Penulis berkata, waqad awdaha ta'ala hadhihi al-ghayata fi mawdi'in akhar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah telah menjelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia. Ingat dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, wa laqad karramna bani Adam. Kami telah memberi kemuliaan bagi manusia. Karena manusia ini dimuliakan oleh Allah, maka tujuan untuk manusia bukanlah tujuan yang menjadi kehidupan binatang. Tujuan binatang dalam hidup adalah makan, kawin. Itu tujuan binatang. Tapi ketika Allah memberikan kemuliaan bagi manusia, sudah barang tentu tujuan penciptaan manusia adalah tujuan yang sangat mulia. Dan ternyata itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.